Halo teman-teman, aku coba jawab pertanyaan teman kita di Telegram Group. Aku bikin video ini supaya nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang sama ya kita nggak bolak-balik jawab. Karena supaya semua dapat ilmunya gitu. Karena mungkin pada saat itu teman-teman mungkin nggak bisa jawab tapi punya insight, atau mungkin aku juga lagi nggak di depan Telegram jadi nggak bisa jawab. Kalau bisa sih kita sharing ya, maksudnya ilmu yang ada di kepala kita dikasih, tapi kalau bisa dia terstruktur sih ya. Jadi kan ini kan ada conversation yang bagus kan antara teman-teman, jadi aku coba summarize. Nah katanya gini, ETL developer itu masuk data engineering nggak ya? Nah jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomong mengenai data engineering ya, data engineering itu basically dia hanya apa ya, simpelnya dia ngambil data baru masukin baru olah supaya bisa dikonsum ya kan, mau dari data analis, data scientist, terus atau bikin data produk dan yang lain-lain. Jadi dia how you want to do that, mau pakai ETL mau pakai konsep yang lain juga nggak masalah ya kan. Jadi aku coba jelaskan di sini gitu ya. Jadi istilahnya kalian punya data sources pasti kan. Ya kan ada data sources, misalnya itu data MySQL dan yang lain gitu kan. Nah, di sini kalian punya, katakanlah misalnya kalian punya repository atau data repository. Um, Mungkin wait, agak lagging sih laptopku, aduh. Ini memorinya gede banget. Ini karena pakai Chrome kali. Ntar ya. Rakus memori memang. Oke. Oke. Nah jadi udah mulai lancar. Nah jadi kalau misalnya ini kalian punya repository, ya kan? Repository slow banget ya. Anyway, oops. Oh, jadi kalian punya repository. Ini kalian bilang lake house atau data lake terserah ya, maksudnya tapi kalian punya scalable apa unlimited storage kalau misalnya di cloud atau di on-prem juga nggak sama salah ya. Di on-prem juga nggak masalah, dan kalian dari data source-nya ya. Dari data source-nya itu kalian ambil ke sini ya kan, dan kalian olah di sini ya kan. Ini kan EL kan, extract load kan, baru nanti dikonsum gitu sebenarnya ya. Jadi istilahnya data engineering itu adalah software engineering ya, yang tahu mengenai data pipeline atau data teknologi gitu ya. Jadi konsep-konsep dari software engineering kepake juga. Nah sekarang ETL developer. Nah sebenarnya ETL developer itu berarti seseorang yang fokusnya ngerjain ETL aja gitu ya. Maksudnya ada juga yang jabatan yang ini gitu. Ini biasanya di banking ada ini. Jadi outsourcing dia title-nya SQL developers. Ya. Tapi menurutku ini melimit kerjaan teman-teman fokusnya di ETL aja gitu. Tapi nggak masalah sebenarnya, karena ETL itu part of data engineering task ya. SQL itu adalah toolsnya, ini juga sama. Ini kan konsep yang ada toolsnya. Misalnya ini, oh kita pakai ETL tools apa? Pentaho atau Talent atau IBM Data Stage atau apalagi yang Glue gitu ya. Itu adalah tools-toolsnya. Ya, jadi sebenarnya tools itu dipakai kan ya untuk extract transform load kan, ya kan. Jadi itu yang mungkin bisa aku jelaskan dan bagikan untuk teman-teman.
Jadi iya, ETL itu merupakan salah satu konsep yang digunakan di data engineering, dan kalau memang ada role ETL developer, berarti dia fokusnya untuk memindahkan dan transform ya. Tapi at the end of the day, data engineering itu tugasnya adalah buat data platform, ya kan, platform supaya si data analis, data scientist bisa self-service, ya kan, karena ini kan data engineering gitu ya. Tugasnya engineering itu create, ya kan, something yang useful dan impactful buat bisnis dengan cara yang apa, memberikan layanan atau service, ya kan, terus abstraksi, ya kan, dan tools gitu kan, automation gitu, dengan menggunakan tools-tools yang ada di big data gitu sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ini sedikit menjelaskan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanya-tanya lagi. Thank you, see you next time.